yang digantung pada tiang yang dikutuk oleh Allah itu sendiri. Allah, kamu mengutuk manusia yang digantung pada tiang. Pertanyaan saya, yang digantung pada tiang itu siapa, Cinta? Jawab dong. Apanya dari tadi narasimu? Nggak ada nyambung-nyambungnya ke Alkitab narasimu dari tadi. Tadi ku minta data, di mana kalau Allah itu mengutuk Adam, kau bilang di tanah. Karena Adam terbuat dari tanah, jadi kau mengatakan Adam terkutuk. Adam terkutuk. Nah, sementara di dalam Galatia 3 nomor 13 tertulis, sebab ada tertulis terkutuklah yang digantung pada tiang. Pertanyaan saya, yang digantung pada tiang itu siapa? Kita dengan modal seadanya ini, dengan perangkat. Hah? Yang digantung pada tiang itu siapa, Rasmi? Tapi itu ada yang menarik tadi pernyataan dari si Rasmi ini, mengatakan bahwasanya dia berasal dari tanah yang diciptakan, di mana tanah itu pun terkutuk. Kan gitu, si Rasmi otomatis terkutuk karena dia diciptakan dari tanah yang terkutuk. Betul. Berdasarkan Matius 25:41, berarti semua Kristen itu dilemparkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Karena apa? Orang-orang terkutuk akan dilemparkan dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Itu yang narasi yang tertulis dalam narasi Matius 25:41. Jika dikorelasikan jadi dalam Al-Quran, terkhusus dalam surah Al-Bayyinah, benar kata Allah dalam Al-Quran kan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya ahli kitab dan orang-orang kafir, ya, mereka akan dilemparkan ke dalam api yang kekal, ke dalam neraka jahannam. Karena mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ternyata benar yang dikatakan Allah dalam surah Al-Bayyinah. Karena Rasmi yang mengakui kan dia diciptakan dari tanah yang terkutuk. Matius 25:41, orang-orang terkutuk akan dilemparkan bersama dengan iblis ke dalam api yang kekal. Berarti jadi buat apa kau bertuhan Rasmi? Iya, buat apa kau bertuhan Rasmi? Ketika sebelum kau diciptakan pun kau sudah ditetapkan dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Dan yang menetapkan itu adalah Tuhanmu itu sendiri. Rasmi, gimana Dinda Rasmi? Rasmi. Oke, jadi pada awalnya tanah itu tidak terkutuk ya. Pada awalnya Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden itu terpenuhi segala kebutuhan manusia. Bahagia, senang, damai, tidak ada kejahatan. Itu diciptakan di Taman Eden, ya. Tetapi karena Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, maka terkutuklah tanah. Begitu, ya. Awalnya tidak seperti itu. Ya, masalahnya gini loh Rasmi, kau dilahirkan sesudah tanah itu dikutuk atau sebelum tanah itu dikutuk? Tetapi kutuk kitab Taurat itu sudah hilang di abad ke-1, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Itulah kalian ini kalian di sini mualaf semua kan? Itulah kalian nggak mengerti. Kutuk yang kita bahas. Bentar Paruk. Jadi kutuk kitab Taurat itu sudah hilang, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di tiang salib abad ke-1. Sekarang sudah abad ke-20. Abad ke-1 sudah hilang kutuk itu. Oke, boleh abangnya tanggapi Dinda Rasmi, dengaran Dinda Rasmi ya. Tadi kau sama Ito Nora sudah mengakui bahwasanya yang dikutuk di situ adalah tanah itu sendiri. Sementara proses penciptaan manusia adalah iman kalian, bahan dasar penciptaan itu adalah tanah. Nah, sesaat setelah Adam memakan buah larangan itu, tanah itu terkutuk. Kan gitu, kau udah akui tanah itu terkutuk. Nah, yang jadi pertanyaannya, ya, kau lahir setelah tanah itu terkutuk atau sebelum tanah itu dikutuk? Aku lahir, kutukannya itu sudah hilang.
Karena Gimana? kutukan itu sudah hilang di abad ke-1. Aku lahir di abad keberapa Oke. ini? Ke-20. Siapa yang menghilangkan kutuk itu? Yesus menanggungnya di tiang salib. Oke, di mana tertulis bahwasanya kutuknya Adam, kutuk atas tanah itu dibatalkan oleh Yesus, ditanggung oleh Yesus. Beda ya konteksnya ya antara Taurat yang terkutuk dengan tanah yang terkutuk. Yang kita kaji tanah yang terkutuk. Di mana data di dalam Bible Yesus membebaskan tanah itu dari kutuk? Di mana datanya? Ya, Waalaikumsalam, tentang Bapak. Oke. Tentang tanah yang terkutuk ini itu dicatat di kitab Taurat, ya, Taurat. Saya nggak tanya Ya. itu juga. Kejadian 3 tadi sudah kita baca, ada dibaca itu Nora. Di situ tanah itu dikutuk, terkutuklah tanah itu. Bukan Adamnya memang dikutuk, tapi tanah itu. Kan gitu. Terus kau katakan di abad pertama tanah itu sudah dibebaskan dari kutuk dengan matinya Yesus di kayu salib. Saya minta referensi datanya. Di mana data dalam Bible dikatakan tanah yang terkutuk itu sudah ditebus oleh Yesus dengan mati dia di kayu salib? Di mana datanya tertulis? Tidak. Datanya di mana? Tanah yang terkutuk itu ditebus oleh Yesus. Setahu aku dalam Galatia 3:13, Yesus itu menebus kalian dari kutuk hukum Taurat, bukan dari kutuk tanah. Yang saya minta datanya ini, di mana datanya Yesus itu dengan mati di kayu salib menebus kalian dari kutuk tanah itu tadi? Jika itu tidak bisa kutunjukkan, berarti sampai detik ini, bahkan sampai kiamat nanti, orang Kristen itu terkutuk karena dia dibentuk dari tanah yang terkutuk. Dan berdasarkan Matius 25:41, orang-orang terkutuk akan dienyahkan dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Kalau referensi data pembebasan tanah kutuk itu tidak ada dalam Biblemu, berarti Rasmi, kau dan Oten-Oten yang lainnya sudah dipastikan oleh Yesus berada dalam api yang kekal bersama dengan iblis, yaitu neraka itu sendiri. Oke, buka di Tidak. buka Matius 1 ayat 21. Silakan, Matius 1 itu tentang kelahiran, silakan. Iya. Dan Yesus, Iya. silakan. Oke, di situ dicatat, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi di sini dikatakan Yesus menyelamatkan umatnya. Nah, penyelamatan itu Yang saya tanyakan juga, dikenal. saya minta sama kamu dengan Rasmi. Yang saya minta sama kamu data di mana Yesus menebus kamu dari kutukan tanah itu, bukan menebus kamu dari dosa. Menyelamatkan. Ya, di situ menyelamatkan ya. Kalau Tidak, yang saya menebus, tanyakan. ya, kalau menebus itu Yang sama saya dengan tanyakan, menyelamatkan. di mana datanya Ya. Yesus menebus kamu dari kutuk tanah itu, bukan dari dosa, dari kutuk tanah yang saya tanya, Dinda. Iya, kutuk tanah itu adalah kematian. Nah, Yesus menanggung Saya hukuman tidak kita, tanya menyelamatkan definisi kutuk kita. tanah itu apa. Saya nggak tanya definisi kutuk tanah itu apa. Yang saya tanyakan, saya minta pertanggungjawaban data darimu. Kau bilang tadi di abad pertama, kutuk tanah itu sudah dibatalkan, sudah ditebus, sudah dibebaskan oleh Yesus. Di mana datanya dalam Bible dikatakan dengan matinya Yesus di kayu salib, dia telah menebus kutuk tanah atas perbuatannya Adam. Di mana tertulisnya, Dinda? Makanya berkali-kali ku sampaikan kepada kalian teman-teman Kristen ya, silahkan kalian jadi Kristen atau jadi apapun, tapi pada waktu yang sama lo jangan ditipu. Oke. Oke. Jadi Kristen, tapi pada waktu yang Oke. sama jangan ditipu, Rasmi. Oke, makanya dengarkan dulu penjelasan ya, dengarkan penjelasan. Ya, buka dulu kita kembali ke Kejadian 2, di mana Taman Eden itu diciptakan itu sangat subur, ya, sangat subur. Setelah terjadi pengutukan tanah, maka tanah itu menjadi tandus, ya. Berarti itu di zaman kitab Taurat itu tanah itu tandus, makanya padang gurun itu banyak di zaman kitab Taurat karena tanah itu dikutuk
terkutuk. Nah, setelah Yesus menanggung hukuman manusia di abad ke-1, maka tanah-tanah tandus itu mulai tumbuh-tumbuhan. Nah, disitulah tanah sudah bebas dari kutukan. Lihat itu padang gurun sudah tumbuh-tumbuhan. Itu artinya tanah itu sudah bebas dari kutukan. Oke? Babang Faruk nggak tanya itu, Dinda. Tadi kau katakan dari abad pertama tanah yang terkutuk itu sudah dibebaskan oleh Yesus dengan matinya Yesus. Oke, ini otak Anda masih berguna nggak? Dalam kitab otak Anda Kejadian masih 2, berfungsi nggak? Yesusnya belum lahir, Dinda. Kalau tadi ada otak Bang Anda Zuma nggak loh. berfungsi, jangan diskusi. Kalau otak Anda nggak berfungsi, buang aja otak Anda, ya. Buang aja otaknya kalau nggak berguna. Loh, kok jadi emosi kok, Dinda? Aduh. Ya, otaknya kalau nggak nalar, Kok jadi emosi kok, kerasukan kau? ini buang aja. Karena otak Anda nggak berfungsi gitu loh. Jadi emosi kok, Iya kan? cinta otak. Ya. Anda bekerja kan, Faruk? Anda ini sapam kan? Ada tes AQ kan? Ada tes AQ kan? Ada tes AQ kan? Ada tes AQ kan? Kan ini bekerja kan? Rasmi, pelan-pelan. Ada tes AQ. Biasa Bukannya begitu, ada tes AQ kan? Iya, Rasmi, ada. Berarti cocoknya kami ini. Sebentar. Kita tes dulu ini siapa? Bang Bukan Zuma ada, asli atau Faruk. tidak? Sabar dulu, Rasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Bang Zuma asli apa enggak ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jaringanku lagi nggak bagus, di tempatku jaringannya jelek. Abang di mana, Bang? Masih di Jakarta? Saya di apartemen. Jakarta? Iya, apartemen lantai 307, jadi berat. Iya. Lantai 307 itu apartemen mana tuh, Bang? Ada. Kalau abang yang udah ngomong ya, saya gengge aja deh. Mau 307, Percaya 308. Ya, betul. Harus percaya. Oh harus ya, Bang. Kalau saya ngomong, jaringanku jelek kan? Tidak, bagus. Cuman abang kayak pilek. Jelek kali. Jaringanku nggak bagus. Jaringan Makanya abang nggak bagus, live tapi beberapa hari suara ini abang karena tuh jaringan. kayak tertutup pilek gitu loh, Bang. Abang kayak nganga gitu loh. Masih. Bagus, bagus. Abang bagus suaranya. Sudah. Mas Wi. Bagus. Kencang kali lah. Coba bacakan Amsal 17:18 deh. Amsal 17. 17:18, mohon izin teman-teman sekalian. Saya Oke. saya cuman uji ini. Cek. Oke. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Itu ya, Bang? Jadi orang yang tidak berakal budi alias bodoh adalah orang yang melakukan penanggungan membuat atau persetujuan. penebusan terhadap dosa lain. Ya, jadi orang bodoh, baik yang disalib maupun yang menerima penyaliban itu sama-sama orang bahlul. Itu maksudnya dalilnya. Jadi kalau ada orang mati untuk menanggung dosa orang lain, itu orang goblok. Dan orang yang mau dicecoki dengan dogma, doktrin, dosanya ditebus oleh orang lain, itu ada orang bodoh, orang bahlul berdasarkan Amsal 17. Di data 15-nya dikatakan begini: membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Saya ulang. Jadi membenarkan orang-orang fasik dan juga kemudian mempersalahkan orang benar, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Sekarang Yesus itu orang benar atau orang salah? Benar. Nah, kalau Yesus orang benar, kenapa disalib? Kenapa Untuk Rasmi? membenarkan orang fasik, betul? Betul. Karena untuk membenarkan orang fasik. Nah, menurut dalil yang ada di dalam Lukas 24 nomor 44, Yesus harus meninggalkan dunia ini berdasarkan yang tertulis di kitab Amsal, bukan di kitab Roma, Galatia, bukan, tapi di Amsal. Jadi membenarkan orang Kristen dan mempersalahkan Yesus, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan.
Jadi jangan mau percaya agama menebus dosa itu, jangan mau percaya. Itu ajaran konyol. Sekali lagi nomor 18-nya, orang yang tidak berakal budi alias bodoh, bahlul, dongok adalah dia yang membuat persetujuan atau kesepakatan menjadi penebus atau penanggung bagi sesamanya. Itu orang bodoh, itu orang bahlul. Orang kayak gitu itu harusnya ditenggelamkan di laut. Begitu adikku semuanya. Dinda Faruk, lanjut Dinda. Saya tes monitor aja dulu. Saya ini masih gangguan. Silakan, Ini pun silakan. aku lagi Silakan. jauh nih dari berangkat, ada kerjaan sedikit Bang Indra. Lanjut itu Nora. Iya, Usul iya. lagi Rasminya, Silakan, mana Mas. tahu dapat hidayah dia itu. Aku udah dicaci makinya dari tadi. Itu susahnya ini. Rasmi, silakan Rasmi. Pertanyaannya Oke. itu. Oke. Yang dikutuk siapa Itu Rasmi? Amsal. Sebentar. Itu Amsal. Oke. Baca dulu tentang apa? Di situ tentang Salomo. Ya. Di situ tentang Salomo. Jelas di situ dikatakan tentang Salomo. Jadi ini nasihat-nasihat. Ya, bukan tentang Yesus ataupun tentang kutuk. Tetapi ini tentang Salomo. Ya. Makanya jangan membawakan Amsal ke Yesus. Lari jalur. Oke. Jangan membawakan Amsal ke Yesus. Yesus yang berkata, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Di mana? Di Perjanjian Lama. Amsal itu adalah kitab hikmat. Jadi apa yang dinarasikan Daud, apa yang Yesus dinarasikan memberitahu. oleh Salomo, itu semuanya adalah bercerita tentang hikmah. Hikmah orang benar, hikmah orang fasik, pengkhianat dan seterusnya. Itu dalil. Kenapa justru sekarang Anda kemudian mengatakan itu Salomo? Oke. Enggak dong. Oke, kita sekarang Amsal 17 itu Tuhan menyatakan melalui Salomo, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Percaya nggak dalil itu? Itu dulu. Kok cerita tentang Salomo? Ini hikmat. Ini tentang hikmat. Membenarkan orang fasik, yaitu pemakan suap, dan mempersalahkan orang benar, yaitu Yesus. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Percaya kagak? Kalau percaya, berarti Kristen itu adalah kekejian, agama yang keji, agama kekejian Kristen itu. Kenapa? Kan orang Kristen membenarkan orang benar itu untuk dipersalahkan. Makanya dia disalib. Tapi kalau Anda menolak Amsal, ya buang, kembalikan kitabnya orang. Kan itu memang kitabnya agama Yahudi, dan Yesus juga orang Yahudi. Kalian ini siapa rupanya? Kok milih-milah? Kitabnya Yahudi mengatakan membenarkan orang fasik, yaitu para pengkhianat, yaitu orang-orang yang ingin mencelakakan Yesus, dan mempersalahkan orang benar, yaitu Yesus. Itu kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi memutuskan Yesus untuk disalib itu sudah kekejian. Kok jadi penebus dosa? Penyaliban terhadap Yesus itu kekejian bagi Tuhan. Kok datang dari barat kok katakan itu untuk nebus dosa? Matamu suwe. Ayo, benar enggak ucapan Amsal itu? Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Betul atau salah? Betul atau salah? Itu aja dulu. Jangan Amsal itu bukan untuk Kristen. Yang sejak kapan kitabnya Yahudi untuk Kristen? Cuman saudara agar sadar aja aku jawab. bahwa konsep Aku yang jawab dulu ya. ditanamkan oleh gereja awal mula itu adalah konsep yang keliru, tidak sesuai dengan fakta yang ada, baik berdasarkan kitabnya Yahudi maupun kenyataan yang ada di lapangan. Begitu Bu Rasmi. Jadi muncul pertanyaan, orang yang berakal adalah orang yang mempersetujukan atau setuju menjadikan dosa-dosanya ditanggung bagi sesamanya.
Kalau orang Yahudi, Bu siapa Bu Rasmi, dosa mereka itu ditanggungkan kemudian kepada binatang, ditanggungkan kepada hewan. Makanya mereka korban hewan. Nah, kalau manusia Yesus yang menjadi penanggung dosa, maka kata Amsal 17 itu adalah orang bodoh. Makanya Paulus pun mengatakan penyaliban itu adalah kebodohan. Nah, sekarang di data nomor 15-nya membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah menurut Bu Rasmi data ini salah? Coba Anda jawab. Silakan. Oke, aku jawab dulu mulai dari yang Amsal tadi ya. Ini kita buka di Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Nah, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Nah, jadi di sini Yesus sudah katakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Amsal itu bukan Taurat dan bukan juga kitab para nabi. Tetapi kalau kitab Taurat itu Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, itu kitab Taurat. Dan kitab para nabi itu Yesaya, Mazmur, itu yang nabi. Kalau Amsal itu tentang Salomo. Salomo di Alkitab bukan nabi melainkan raja. Anak dari Raja Daud adalah Raja Salomo. Jadi bukan nabi kalau di Alkitab, kalau Salomo. Jadi kalau untuk Yesus sudah mengatakan jelas kitab Taurat dan kitab para nabi itu yang digenapi. Jadi kalau Amsal itu tentang Raja Salomo. Jadi itu nggak nyambung untuk mengartikan tentang Yesus di Amsal. Itu ya. Bang? Iya. Ya, silakan Bang. Cek. Suara saya kedengaran, Dek? Udah bagus. Dah. Oke, jadi gini Ibu Rasmi. Bagi Kristen Salomo bukan nabi. Tapi bagi Yahudi Salomo itu adalah nabi. Mereka menganggap Salomo itu nabi. Makanya kemudian kitabnya Pengkhotbah, kemudian termasuk Kidung Agung, Pengkhotbah, kemudian Amsal. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi yang disebut nabi itu adalah mereka yang menerima penglihatan. Tuhan kemudian menyatakan diri melalui penglihatan. Salomo menuliskan penglihatan. Dia nabi. Salomo itu nabi. Bagi orang Yahudi, bagi orang Kristen yang nabi itu siapa? Luluga. Tapi kalau dalam kehidupan orang Yahudi, Salomo itu selain nabi dia juga adalah raja. Itu. Nah, Yesus mengatakan kitab para nabi, termasuk Amsal. Kenapa kemudian ibu menyangkal? Haruskah begitu untuk nipu orang gitu loh? Jelas-jelas Salomo itu adalah nabi orang Yahudi. Sekiranya Salomo itu tidak dianggapnya sebagai nabi, maka tidak mungkin tulisannya mereka imani. Ingat, Salomo itu adalah salah satu dari 48 nabi-nabi Yahudi. Ada 48 nabi-nabi yang diimani Yahudi, salah satunya itu adalah Salomo. Anda Kristen, Anda wajar. Nah, kalau Anda mengatakan itu bukan nabi, berarti Anda mendudukkan tulisan Salomo Pengkhotbah, kemudian Kidung Agung, kemudian Amsal itu sebagai kitab yang sama seperti Ibrani, sama seperti Lukas, Markus. Masa Anda menganggap kitabnya orang Yahudi kedudukannya sama seperti kitab-kitab yang dari barat itu? Ya enggak dong. Jadi Bu Rasmi, sekali lagi saya katakan, kitabnya orang Yahudi menerangkan dengan jelas bahwasanya membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, data ini menjelaskan bahwasanya menjadikan Yesus terdakwa di atas tiang salib itu adalah kekejian. Mempersalahkan Yesus, menghukum Yesus, mensalibkan Yesus itu adalah kekejian. Itu nggak bisa dipungkiri. Amsal 6 nomor 16 juga begitu. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan dan 7 kekejian di dalam hatinya itu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi kalian ini memang sulit.
kalian tidak bisa lari kemana-mana. Kenapa? Karena konsep yang Anda bangun itu adalah konsep dewa Molok, menebus dosa, mendamaikan kemudian manusia dengan dewa, yaitu dengan menumpahkan darah. Itu tidak dianut oleh agama Yahudi. Agama Yahudi menebus dosa itu dengan kurban hewan, bukan dengan kurban manusia, apalagi Tuhan. Nah inilah saudara-saudara Kristen harus paham sampai situ. Jadi Bu Rasmi, sekali lagi, apakah Anda percaya bahwa Amsal 17 nomor 15 menyalip Yesus adalah kekejian bagi Tuhan? Jawab. Oke, aku tegaskan sekali lagi ya. Amsal itu bukan Raja Salomo, itu bukan nabi, tetapi raja bangsa Israel, ya. Raja bangsa Israel, bukan nabi. Raja Daud anaknya Raja Salomo. Daud juga bukan nabi. Kenapa bagi Yahudi Salomo itu nabi? Karena ada masanya Salomo itu murtad. Ya, itu harus kalian ketahui, ya. Sama seperti si Nora dan si Paruk murtad. Jadi Salomo ini ada murtadnya. Makanya dia dikatakan Yahudi nabi. Ya, di situ dong pelajari dulu Salomo. Diamlah Rasmi, sakit kepalaku jadinya Inilah Pak. kalau orang pemakan babi kasih materi ya begini. Katakan, Salomo murtad itu ada. Ini kalau pemakan babi kasih materi begini modelnya. Lah iya, Ya kalau baca pemakan dong, babi ada bahas Salomo kitabnya murtad, Yahudi begini ya. modelnya. Ada Salomo murtad. Di dalam kisah para rasul ya, kisah para rasul 2 nomor 29 nomor 30, jelas-jelas di sana Petrus sendiri yang mengatakan Daud itu adalah nabi, kau bilang bukan nabi. Jelas-jelas di dalam tradisi Yahudi yang disebut nabi adalah mereka yang mendapatkan penglihatan di mana Tuhan kemudian berfirman kepadanya, kau bilang bukan nabi. Cuman lu gak nabi rupanya kau. Di dalam kitabnya orang Yahudi bilangan 12 nomor 6. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, ini jelas ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Cuma kau waras dikit napa? Suara saya masih kedengaran, saudara-saudara? Dengar bang. Masih bang. Alhamdulillah. Murtad. Alhamdulillah. Jadi Amsal itu kalau bukan nabi, lalu apa? Dia mencatat, dia menulis 3 kitab. Amsal, Kidung Agung, kemudian yang ketiga itu pengkhotbah. Ini kalau bukan buku tulisan-tulisan nabi, lalu buku-buku ini buku apa? Kitab apa itu? Amsal, pengkhotbah, dan juga Kidung Agung. Kalau bukan nabi yang menulis, lalu apa? Nah, jelas di kitabnya orang Yahudi bilangan 12 nomor 6 Tuhan menyatakan diri ketika di tengah-tengahmu ada nabi. Begitu juga dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Oke, paham ya? Jadi Al-Quran menyatakan dan juga kitabnya Yahudi menyatakan kalau di tengah-tengah manusia ada seorang nabi, maka Tuhan akan menyatakan diri kepada mereka melalui penglihatan dan berbicara dalam mimpi. Itu satu. Nah, kenapa kemudian penulis-penulis Bible itu dikatakan sebagai nabi? Karena mereka menulis katanya firman Tuhan. Seperti Markus, Lukas, Matius, Yohanes, Paulus, itu kan nabi semua itu. Kalau Anda tidak menerima mereka adalah nabi, berarti Anda mengakui bahwasanya tulisan mereka ini bukan firman Tuhan. Begitu saudara-saudara. Jadi memang menyedihkan saudara-saudara kita ini. Saudara kita dari sebelang ini memang menyedihkan. Mereka hanya terlanjur aja menjadi Oten. Mereka terlanjur Oten. Mereka baru sadar ternyata setelah dikuliti, mereka berdasarkan buku yang mereka jadikan sebagai pegangan firman Tuhan, katanya mereka membantah sendiri isi kitab tersebut. Nah, inilah celakanya. Makanya kita bertugas untuk menyadarkan mereka, saudara-saudara kita yang masih mau sadar. Silakan Dinda dilanjut. Jaringan saya belum bersahabat, silakan.
Jaringan abang bagus. Cuman kata murtad tadi loh. Selalu mudah murtad, ya Allah. Oh ya? Jaringan Bang Juma bagus, yang nggak bagus itu otak si Rasmi tadi. Kenapa? Jaringan Bang Juma bagus. Bang Zuma. Kan? Oh, Bang Zuma. Ya wewe. Halo wewe. Namanya. Wewe. Oke. Mister. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam, Bang? Islam. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Belum ada. Kenapa, Bang? Cuman ikut ngimbrung gitu. Oh, ya, izin di bawah ya, Bang. Oke, siap. Sukron Bang Indra. Wewe. Gembel. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Murtad katanya, murtad. Yang Kristen naik, kita diskusi. Mbok Konora Oh ya, Pak Wi. di kitab Kejadian tadi, kitab Kejadian 3 itu kok Tuhannya yang disebut di situ Tuhan itu kok bohong ya? Bohongnya gimana? Katanya kan kalau makan buah pengetahuan Akan mati. Ya. Ya. Ternyata Kalau telanjang. buah itu dimakan ternyata nggak mati kan? Telanjang ya. Iya, tapi ternyata nggak mati kan? Berarti Iya. bohong dong ya. Katanya kayak gini Pak Winata. Anyap prank. Kayak bingung. Cuman yang pertanyaannya, Berarti Allah ularnya sendiri kan yang benar kan? bertanya, siapakah yang mengatakan engkau telanjang? Nah itu yang poin yang mau saya cari. Siapa yang membilangkan bahwa mereka tuh telanjang? Iya. Berarti ularnya yang benar. Nggak mati kalau kamu makan gitu kan dibilang kan? Iya. Berarti ngeprank itu Tuhannya. Loh, buktinya terkutuklah ular itu. Seumur hidupmu engkau akan menjalar dengan tubuhmu. Dan debu tanah akan menjadi makananmu seumur hidup. Nah, sejak kapan ular makan debu? Buktinya tikus kan Nora ya. Entahlah. Yang makan debu ini siapa? Binatang mana yang makan debu? Cacing aja di tanah bukan makan debu loh. Nah, lagi si Borjong ini. Ya, YSR, halo. Halo, Ya, selamat sore Bang. Agama apa? akulah Yesus yang kau aniaya. Astagfirullahaladzim. Agama apa Bang? Akulah Yesus yang kau aniaya. Rasmi, itu di samping kau tadi ada yang teraniaya, Rasmi. Kenapa? Bentar dulu. Kenapa itu yang laki-laki yang baru naik tadi dikatakan gak ada mati? Sudah jelas dikatakan karena engkau dari debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, manusia mati kembali menjadi debu tanah. Di mana mati? Aduh, kenapa sih nalara kiu kalian itu? Aduh. Kan dikatakan jika memakan buah itu kau akan langsung mati. Buktinya waktu makan buah itu dia kan belum mati juga. Loh, satu judul perikop itu kan belum selesai dibaca sampai ke bawah. Itu terakhirnya, karena engkau dari debu, maka engkau akan kembali menjadi debu. Itu kutuk mati. Kenapa enggak dibilang enggak mati? Di mana sih Manusia mati dikatakan kan langsung jadi mati? tanah, jadi debu. Aduh, Ada itu Rasmi, memang kau saja. itulah kata karena begitulah makanya kalian disebut otak separoh. Ya Namanya kan? juga manusia.
Ciptaan pasti mati, Bu Rasmi. Ya itu tadi karena pengaruh kutub tanah tadi makanya mati. Tetapi Yesus nggak datang makan. supaya manusia itu hidup kekal. Bu Manusia Rasmi. itu diciptakan untuk hidup kekal, bukan mati. Bu Tetapi Rasmi. karena pelanggaran Hawa, karena digoda oleh iblis, maka manusia itu mati. Yang awalnya manusia itu diciptakan kekal, makanya Yesus datang untuk membuat manusia itu kembali kekal. Nah, jadi sekarang Makanya udah kekal. dikatakan naik ke surga, hidup kekal abadi Loh. seperti malaikat. Nah, sekarang naik ke surga mati dulu apa Nggak enggak? mati. Naik ke surga mati dulu apa enggak? Mati dulu karena sudah ada. Nah, mati dulu. Andaikan tidak ada pelanggaran, Mati tidak dulu. terjadi seperti itu. Nah, andaikan tidak ada pelanggaran Hawa, Rasmi, kata Tuhan di Pengkhotbah 9 nomor 5 Rasmi, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Orang yang hidup itu tahu mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa, tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Jadi Tuhan itu memang tahu orang yang hidup itu akan mati. Siapa bilang karena dosa? Berdosa nggak berdosa akan mati. kau lari ke pengkhotbah. Pengkhotbah itu Kok ketawa? Ini firman Tuhan. iya betul. Tetapi yang pengkhotbah itu manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Makanya ini loh, kenapa sih kalian nggak nalar? Aduh. Nalarmu itu yang nggak benar, Bu Rasmi. Dengar, di kitab Taurat, di Kejadian manusia sudah dikutuk. Nah, Kejadian dulu jauh lebih dulu baru pengkhotbah. Berarti manusia sudah dalam kutukan di pengkhotbah. Terus Yesus turun untuk Kesimpulan begini, dalam keimanan rasmi, ular dikutuk, manusia dikutuk, hewan dikutuk, Tuhan dikutuk. Betul apa betul? Dikutuk karena pelanggaran dikutuk. Nah, contoh Pelanggaran itu dulu dapat kartu merah. dikatakan jangan berzina, kau berzina. Jadi maksudmu kau nggak dihukum, enak kali hidupmu, matilah kau. Oh, dalam iman kami tentu dihukum. Tentu dihukum, kau bilang ya sudah, karena dan kami harus tidak ada dihukum lah. tebus-menebus. Benar, Karena dalam pelanggaran. Benar, dalam iman kami tentu dihukum orang yang melakukan kesalahan. Tidak ada tebus-menebus. Sekarang pertanyaannya, Ya dalam kalau kalian Islam memang maunya seperti itu, jangan mencuri. Kalian mencuri, mau kalian jangan dihukum. Itu mau kalian, tetapi Oke, kuserahkan aja sama hanya Bang kalian Zuma. disiksa, dikubur, dimasukkan ke neraka. Sebentar, aku bilang, Bang Zuma monitor. Makanya kalian lari, mondar-mandir, mundur-mandur kalian. Iya. Silakan nak, guru. Jadi saudara-saudara sekalian, cek suara saya kedengaran ya? Dengar Bang, dengar. Suara Bagus, saya kedengaran nggak nih? Oke. Dengar, Bang. Saya mau Ada, tanya Bang. sama Bu Rasmi. Tolong Ada, Bang. tunjukkan dulu data. Baik, makasih. Tolong tunjukkan data di dalam kitabnya Yahudi, Adam mewariskan dosa. Itu dulu. Saya tunggu, silakan. Silakan Rasmi. Ya, itu kutuk kepada Hawa. Kejadian 3. Apa ini? Kejadian 3. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Bukan Adam di situ dicatat, tetapi Mana? Antara ular dengan perempuan. Mana? Ayat 15. Yang saya tanya sesuai dengan dogma Paulus dalam Roma 5:12. Dosa masuk ke bumi menjalar melalui satu manusia. Pertanyaan saya, mana dalilnya di kitabnya Yahudi Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, itu di mana?
Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara Itu engkau tidak dan ada. perempuan ini, Ya. antara keturunanmu dan Itu bukan keturunannya. dosa. Kita ini keturunan. Itu bukan Kita dosa ini keturunan. waris. Ini dosa waris. Saya tidak minta itu. Yang saya minta dalilnya kalau Adam mewariskan dosa. Kalau yang itu Tuhan yang mewariskan permusuhan. Yang saya minta Adam mewariskan dosa keturunan. Di mana tertulis? Selamat petang ya. Saya mau subuh Jumat. Oke. Kalau begitu pernyataan Anda mengatakan Adam lebih tinggi dari Allah. Tidak ada. Justru Anda itu keturunan iblis kayaknya, karena Anda memfitnah Adam. Di Kejadian 5 nomor 13 itu, Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan. Kok kamu memusuhi Adam gitu loh? Berarti kamu ini keturunan siapa? Kalau Anda sudah berani memfitnah Adam, muncul pertanyaan. Karena Tuhan sudah mengadakan kemudian permusuhan antara Adam, keturunan Adam dan keturunan iblis. Hari ini kau memfitnah Adam, kamu ini keturunan siapa? Dengan tak ada dalil Adam mewariskan dosa, tapi Anda memfitnah Adam mewariskan dosa, sudah jelas Anda itu keturunan setan kan? Betul nggak? Tetapi Tapi kalau Anda kenyataannya mengatakan ada dalilnya, coba tunjukkan dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Tuhan menyatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, itu di mana dalilnya? Kalau tidak ada berarti Anda ini keturunan setan Kejadian yang membenci musuhnya. Kejadian 3 ayat 19. Sebab engkau debu dan bacakan. engkau akan kembali menjadi Ya, debu itu debu. Dan itulah Debu itu yang debu. dialami manusia. Yang Ini saya debu tanya tanah. keturunan Adam, Debu bukan tanah. keturunan debu. Hah, debu tanah. Keturunan Debu itu Adam bangga yang saya tanah. minta. Di Ya, mana manusia Tuhan semua mati, mengatakan Anda juga akan kejadian mati. di mana Anda Tuhan akan mati dan mengutuk. kembali menjadi tanah. Itu artinya Anda mewarisi kutuk Adam. Di mana dalilnya? Dalil. Nggak Jangan usah. cocokologi. Tanpa dalil, Dalil. pun Islam semua kembali menjadi tanah. Dalil. Jangan cocokologi. Yang saya minta dalil, jangan cocokologi. Dalil. Dalil. Kejadian 3 ayat 19. Kejadian 3 nomor 19 itu tidak berbicara kutuk kepada keturunan Adam, itu nggak ada. Jangan kau ngarang, karena kau memusuhi Adam dan keturunannya, kamu ngarang-ngarang dalil. Dalil. Sekarang ku tanya, kenapa umat Islam sekarang mati dan kembali menjadi tanah? Itu karena apa? Karena Allahmu berarti? Ya bukan. Karena memang itu sudah ketentuan skenario Tuhan. Coba Anda baca. Kalau di dalam, dengarkan saya berasmi. Kalau di dalam agama Kristen, Berarti juga teman-teman Tuhan Islam Anda dengarkan sangat saya. Kali ini jahat. dengarkan. Tolong di mute dulu. Di mute dulu ya. Nanti dinaikkan lagi. Kalau di dalam agama Kristen, dosa diwariskan kepada keturunan Adam. Kenapa begitu, Lalu Bang Yesus Firman? kemudian dijadikan sebagai Turunkan penebusan. bola, Sabar dulu Bang. Yesus kemudian datang kemudian menebus dosa, agar kutukan itu terlepas kepada keturunan Adam. Itu bohong, itu bullshit. Ternyata orang Kristen ini juga tidak ditebus. Orang-orang Kristen ini tidak ditebus. Dan saya berani membuktikan dalilnya. Kalau orang Kristen ini sama sekali tidak ada penebusan terhadap dirinya. Kenapa? Karena orang Kristen juga mengalami kematian, sama seperti Adam. Mana dalilnya? Roma 8 nomor 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh jasmani memang mati karena dosa. Ayo, pantasan kalian bermatian. Ternyata kalian juga tidak ditebus dosanya. Gak ada dosa yang ditebus itu. Karena Roma 10 Paulus sendiri mengatakan di Roma 8 nomor 10, tetapi jikalau Kristus ada di dalam kamu. Nah, Kristus sudah ada di dalam kamu nih, Rasmi. Kristusmu sudah ada di dalam kamu, lengket kayak perangko. Tapi apa?
Kata Paulus, maka tubuh memang mati karena dosa. Berarti tubuh mau mati karena apa? Karena dosa. Terus mana yang ditebus Yesus itu apa? Yang ditebus Yesus apa? Ternyata tubuhmu juga mati karena dosa. Katanya setelah Yesus itu mati di atas salib, dosa kalian sudah ditebus. Faktanya real. Tertulis di dalam kitabmu bahwa orang-orang Kristen mati karena dosa. Mana dalilnya? Paulus mengatakan Yesus, karena dia Yesus mati maka kita bebas dari dosa. Dosa apa? Kalian mati itu karena dosa. Andai saja Yesus itu mati karena menebus dosa kutuk, kalian tidak mati-mati lagi. Berarti di rumah kalian itu ada jutaan nenek-nenek jompo yang kalian harus rawat karena nggak mati-mati. Buyutnya Rasmi ada 300, usia berapa? Usia 1000 tahun, 2000 tahun masih ngumpul di rumahnya. Ayo Rasmi, kau bertanggung jawab itu, kasih makan nenek-nenek, kakek-kakek di rumahmu ribuan. Karena sudah ditebus Yesus maka kalian tidak mati. Tapi faktanya Roma 8 nomor 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka jasmani memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Memalukan. Katanya enggak mengalami kematian lagi karena dosa. Katanya dosa sudah tidak ada lagi karena sudah ditebus. Matamu suwe. Saya mau tanya nih adik-adik saya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, terkait dengan Yesus mati di atas salib itu fungsinya apa, Dek? Menurut agama Kristen. Menebus dosa. Sepakat. Nah, Dinda Faruk, Yesus disalib untuk menebus apa? Ya, menurut pemahaman iman Kristen menebus dosa. Menebus dosa. Roma 8 nomor 10. Nah, itu dia. Ya, aku belum baca sebentar Bang. Tetapi Baca jikalau iya, baca, silakan baca. Tetapi jika jadi apanya ini? Pekerjaan apa ini? Apa yang ditebus ini? Utang onde-onde yang ditebus. Ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Maka tubuh memang mati karena dosa. Berarti sia-sia. Berarti ngapain di atas kayu salib itu? Berarti mati? Ya, apa fungsinya? Ternyata mati karena dosa, ya. Memalukan. Udah bubar. Bubar, ngapain kalian capek-capek? Aku pulang. Bubar, ku bilang bubar. Tubuh Oten memang mati di dalam dosa. Ayo, masih mau ku datang besok. Untung adik-adik saya ini sudah meninggalkan ajaran itu. Untung sekali. Fakta real terjadi kan? Dalil. Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam, tapi Allah kemudian membalas makar mereka. Kenapa? Karena Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Dia mengatakan dosa waris telah ditebus. Faktanya dia sendiri juga yang menulis. Orang Kristen mati karena dosa. Berat itu saudara-saudara. Jadi fungsi penebusan itu ya hanya obat kuping kalau berdasarkan Roma 8 nomor 10. Silakan adik-adik dikembangkan data itu. Lanjut.